Pada pertemuan pada petang hari ini kita akan mendapatkan lagi surat baru, yaitu surat Al-Zalzalah, surat yang ke-99. Ini juga hanya satu kali pertemuan karena jumlah ayatnya juga ada 8 ayat. Bersama kita sudah ada Ustazana Ustaz Safi Soleh, dan kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita, membacakan kepada kita ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini surat Al-Zalzalah, surat Iza Zulzilatil Ard, yaitu surat yang ke-99 ayat 1 sampai habis. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin membaca sendiri mushafnya, silakan untuk membuka kitab sucinya. Tapi yang sudah menghafal bisa mendengarkannya dengan seksama ataukah melihatnya di layar yang kita tampilkan. Baiklah, kita masuk ke screen, dan kepada Ustazuna Ustaz Safi Soleh kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustaz. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum Ana meneruskan tilawah pada petang ini, afwan Ustaz dan juga para asatidzah dan ibu bapa yang saya hormati, izinkan saya mengambil sedikit waktu untuk mengucapkan selamat menyambut hari Lebaran Idul Mubarak. Memandangkan sebahagian ikhwan kita besar kemungkinan esok mereka akan menyambut Lebaran, jadi saya ambil kesempatan pada petang ini. Afwan. Saya mohon ampun dan maaf khususnya kepada Ustaz yang saya hormati, dan juga kepada para asatidzah dan juga ibu bapa. Sepanjang saya bersama antum semua, ada yang terdapat dan khilaf, saya mohon kemaafan sebesar-besarnya. Selamat Idul Mubarak, minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Syukran. Taqabbalallahu minna wa minkum. InsyaAllah mari kita sama-sama meneruskan tilawah kita pada petang yang barakah ini, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها وقال الإنسان بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يوم يصدر يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم
ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل ومن ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق صدق الله العظيم اللهم اللهم صل وسلم وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله رسول الله الله آله على الأطهار وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اللهم صل على على محمد وآل وآل محمد محمد اللهم صل على محمد. Kita haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustazina Ustaz Safi Soleh yang telah membimbing kita kepada kita ayat suci Al-Quran dengan juga mewakili jemaah semuanya mengucapkan terima kasih kepada beliau selama 1 bulan ini intensif bersama dengan kita di majelis kita ini, dan kita berharap kita dipanjangkan usianya dan nanti berjumpa lagi pada bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Juga Bapak Ibu yang telah ikut membaca ayat suci Al-Quran, kita doakan dan kita berharap semoga Bapak Ibu semuanya dipanjangkan umurnya, benar-benar setiap huruf yang kita baca sepanjang bulan suci Ramadan ini meninggalkan jejak-jejak di sisi Allah SWT yang akan menjadi cahaya nanti, baik pada saat kita akan dipanggil olehnya, pada saat kita pindah ke alam barzah, dan pada saat kita bangkit di pada mahsyar, lalu kita berkumpul di mizan, dan pada saat kita melewati titian sirat. Amin, Allahumma amin. Teman sekalian, kita mulai surat baru, yaitu surat yang ke-99. Urutannya dalam mushaf adalah 99. Namanya adalah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah ini mirip dengan yang kita pernah baca di surat Al-Fajr, daka-daka. Itu berguncang. Di sini berguncang nanti dengan seguncang-guncangnya. Kalau kita lihat di sini, guncangan itu sama dengan diibaratkan sama dengan gempa bumi kalau di dalam bahasa Inggris. Ini juga surat turun di Madinah. Jadi sudah kita lihat 2 surat yang kita lihat turun di Madinah. Yang pertama kemarin tadi pagi kita selesaikan, yaitu surat Al-Bayyinah turun di Madinah juga. Ini adalah turun di Madinah juga. Jadi di sela-sela surat-surat pendek ataukah di Juz Amma ini yang kebanyakan turun di Mekah, Makkiyah, ada beberapa yang turun di Madinah tapi tidak banyak. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini adalah termasuk salah satu yang turun di Madinah. Jumlah ayatnya 8 ayat dan tadi kita sudah baca sampai selesai. Ilustrasi-ilustrasi kita di sini berkenaan dengan bumi, berkenaan dengan gempa bumi, karena itu adalah satu-satunya ilustrasi yang bisa kita tampilkan. Kenapa? Karena kiamat dalam pengertiannya sesungguhnya belum terjadi. Jadi kita hanya bisa mengambil perumpamaan-perumpamaan dari gempa bumi dan ilustrasi yang telah dibuat oleh manusia. Ini adalah ilustrasi gempa bumi di Turki kemarin. Bapak Ibu bisa perhatikan. Molozlar aşağı yığıldı. Arama kurtarma çalışması yapan ekipler de evet, bina yıkılıyor şu anda. Bir
ekipleri, arama kurtarma ekipleri de o noktadan şimdi uzaklaşıyorlar. Yine alıyorlar. Düşmemeleri için ekipler. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat kita lihat tadinya kasus yang di Turki itu cuma lokal ya, maksudnya sudah setempat aja. Bagaimana kalau itu terjadi di seluruh dunia, seluruh bumi, seluruh permukaan bumi. Dan juga planet-planet yang satu dengan yang lain juga sudah mulai lepas daripada orbitnya. Nah, kita saksikan tadi hanya lokal saja terjadi di Turki, itu pun juga Turki bagian selatan saja yang berbatasan dengan Suriah. Itu kita sudah saksikan orang berlarian luar biasa. Pasti banyak di antara mereka meninggalkan keluarganya yang ada dalam gedung itu. Tidak mungkin ada kesempatan bagi dia untuk menyelamatkannya. Karena pada saat terjadi gempa seperti itu, mereka semuanya akan lari menyelamatkan dirinya masing-masing, membawa badannya dan tidak memikirkan lagi yang lain. Nah, Bapak bisa bayangkan, itu akan terjadi secara menyeluruh di muka bumi ini. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza apabila, manakala, zulzilat, diguncangkan. Apa yang diguncangkan? Al-ardu. Bumi diguncangkan, zilzalaha, dengan seguncang-guncangnya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-goncangnya. Zulzilatil ardu zilzalaha. Manakala bumi digoncangkan dengan seguncang-goncangnya. Ya. Jadi artinya apa? Bukan saja bagian tertentu, tapi bumi secara keseluruhan akan bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Dan itu bisa dipahami dengan ilmu pengetahuan apabila bumi misalnya pertama bergeser dari orbitnya. Atau yang kedua misalnya memang isi bumi itu pada keluar. Dapat kita bayangkan tadi yang kita lihat itu kan baru gempa bumi. Bagaimana kalau gempa bumi itu disusul pula dengan misalnya gunung api meletus. Gunung berapi meletus. Jadi gunung-gunung yang merupakan di bawahnya itu adalah bara, lalu kemudian juga menghamburkan isinya keluar. Jadi bersamaan pada saat itu gunung-gunung semuanya mengeluarkan isinya, lalu bumi-bumi, permukaan-permukaan bumi kemudian retak, lalu kemudian karena ini menyangkut permukaan laut, otomatis juga akan terjadi tsunami. Karena kalau terjadi retakan seperti yang terjadi di Turki tadi di tengah lautan, otomatis untuk sementara air tersedot ke dalam, baru kemudian muntah keluar. Ketika air yang sudah disedot ke dalam, yang dalam itu mungkin sampai beberapa kilometer, terus kemudian jatuh lari ke atas lagi, muncrat ke atas, lalu kemudian membentuk gelombang raksasa, lalu kemudian berderet-deret menyerang daratan. Ini akan jadi kombinasi yang sempurna dari berbagai macam gempa bumi. Yaitu pertama adalah gempa bumi, lalu kemudian terjadi tsunami, lalu kemudian terjadi gunung berapi. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ini terjadi secara bersamaan dan bukan di suatu bagian lokal bumi, tapi terjadi di seluruh permukaan bumi. Maka Allah mengatakan itu akan terjadi apabila iza zulzilatil ardu zilzala. Jadi bumi nantinya akan bergoncang dengan segoncang-goncangnya. Ya, artinya goncangannya itu susah untuk dihentikan lagi karena memang sudah saatnya. Karena ilmu pengetahuan sudah menemukan bahwa bumi ini alam semesta bahkan bermula, pernah tidak ada. Kita sudah beberapa kali menerangkan di sini bahwa alam semesta pernah tidak ada dan kemudian dia menjadi ada. Proses dari tidak ada menjadi ada melahirkan yang disebut dengan partikel-partikel dasar yang kemudian terjadi fusi, berkumpul, membentuk gumpalan yang semakin padat dan padat, akhirnya kemudian terjadi ledakan raksasa yang dari situ melahirkan alam semesta. Nah, kalau kemudian alam semesta sudah kehabisan energinya, maka kemudian dia akan kembali menciut lagi ke awal, ke asal. Sama dengan kita manusia, Bapak sekalian. Tidak bisa dipungkiri, waktu kita masih muda dulu itu kan kuat sekali. Perkasa, bisa main bola 2 kali dalam 1 hari. Bisa main voli berapa seri dalam 1 hari. Tetapi cuma sekian sebagai seiring umur bertambah, bahkan berjalan cepat pun juga sudah kesulitan, sudah ngos-ngosan. Naik di lantai 2 dan 3 sudah kesulitan. Artinya itu adalah fakta bahwa memang yang namanya bersifat benda pasti semakin lama semakin berkurang tenaganya, energinya. Sampai pada suatu saat kemudian habis. Coba Bapak Ibu sekalian lihat biasa di televisi atau di berita, ada orang yang berusia sampai 120 tahun.
Ya 120 tahun, tetapi kita lihat hampir tidak punya tenaga lagi, hampir tidak punya kekuatan lagi, bahkan tidak punya daging dan otot lagi, tinggal hanyalah merupakan tulang-tulang saja. Nah, jadi jemaah sekalian serba ini terjadi karena memang ya namanya materi, ya namanya fisik, ya namanya jasmani, memang memiliki sifat berubah dan berubah terus-menerus. Dan setiap perubahan itu adalah dari tidak ada menuju kepada tidak ada lagi. Dari lemah menuju kepada yang lemah lagi. Seperti mana waktu kita bayi lemah sekali. Setelah itu lama-kelamaan menjadi kuat-kuat, menjadi remaja, pemuda, puncaknya lalu kemudian menurun lagi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan orang itu berasal dari bayi, lalu kemudian kembali lagi menjadi, ada yang kembali menjadi seperti bayi lagi. Artinya di dalam perjalanan dari orok, dari bayi pada saat lahir, itu ada yang meninggal pada saat bayi, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ada. Setiap saat terjadi meninggal dunia pada range umur yang panjang itu. Tapi ada juga yang kemudian sampai tua renta sekali, 100-an tahun biasa kita lihat, tapi pada saat yang sama kekuatannya sudah sangat jauh menurun daripada waktu-waktu dulu. Sehingga dikatakan dari lemah kembali lemah lagi. Dari kurang berdaya kembali lagi kepada kurang berdaya. Jadi itulah fakta, itulah realitas dari alam materi, alam dunia, alam yang berubah ini kita rasakan. Nah, sampai pada tingkat nantinya, pada saat bumi akan kehabisan energinya, tenaganya, lalu kemudian berguncanglah dengan seguncang-guncangnya. Kata bumi di sini bukan hanya berlaku pada bumi, tapi juga kemungkinan adalah ketidakmampuan lagi matahari juga menarik planet-planetnya. Karena kan planet-planet ini berputar pada garis orbitnya mengelilingi matahari, karena akibat gravitasi dari matahari. Kalau suatu saat misalnya kekuatan gravitasi matahari juga semakin menurun, ya otomatis lalu kemudian planet-planetnya yang jauh akan menjadi tidak stabil. Lalu kemudian sangat mungkin menimpa planet yang lain. Akhirnya kemudian terjadilah chaos di antara planet-planet, yang akhirnya semuanya seperti yang pernah kita terangkan bergerak menuju kepada lubang hitam, black hole. Kembali lagi kepada ketiadaan. Jadi dalam ilmu pengetahuan disebut dengan dari Big Bang lalu kemudian kembali kepada Big Crunch. Jadi sama-sama Big. Cuma tadinya adalah Bang, sekarang Crunch. Jadi Big Bang menjadi Big Crunch. Dari ledakan raksasa menjadi keruntuhan raksasa. Jadi ledakan besar menjadi keruntuhan besar. Nah, itu akan terjadi. Dan bumi kita adalah salah satu planet yang ada di dalam galaksi kita. Bahkan berada di alam semesta ini. Jadi iza zulzilatil ardu zilzalah. Kata-kata apabila di sini berarti akan datang. Sama misalnya dengan iza ja'a nasrullahi wal fath. Jadi pertolongan Allah pada akhirnya akan datang dan kemenangan pasti akan muncul bagi pengikut kebenaran, pencari kebenaran. Karena Al-Quran mengatakan iza ja'a nasrullahi wal fath. Jadi apabila datang. Ini juga permulaannya adalah iza juga. Jadi iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa yang terjadi pada saat itu? Nah, kita lihat pada ilustrasi kita ini. Jadi Bapak bisa bayangkan kalau kemudian gunung-gunung yang ada di permukaan bumi ini, lalu kemudian mengeluarkan semuanya isinya. Dapat kita lihat yang kita saksikan, bumi tiba-tiba berubah jadi merah. Jadi membara seperti ini. Jadi tiba-tiba menjadi membara. Kenapa? Karena gunung-gunung mengeluarkan isinya, dan ingat di dalam lautan juga banyak gunung-gunung berapi. Salah satu gunung berapi yang ada di dalam lautan itu adalah yang ada di Indonesia, yaitu Gunung Krakatau. Gunung Krakatau. Karena Krakatau ini adalah di bawah laut, maka ketika suatu saat dulu meletus keras lalu melahirkan tsunami, dan kemudian lahirlah anak Krakatau yang kita kenal sekarang. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Apa yang terjadi pada saat itu? Ini akhrajat, keluarlah. Jadi bumi mengeluarkan isinya, asqalaha, beban-bebannya. Jadi isinya bumi itu kemudian dikeluarkan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau bumi yang besar ini dan di dalamnya itu penuh. Ingat, di dalam bumi kita ini kan penuh ke bawah. Dan semakin ke bawah itu semakin panas. Jadi di bawah kita ini sebetulnya adalah bara api raksasa. Yang padam, yang tidak panas cuma bagian permukaannya saja. Nah, suatu saat ketika yang di bawah itu kemudian keluar semuanya, yang keluar sebetulnya adalah semburan api. Yang keluar adalah semburan api raksasa ke permukaan seperti yang kita saksikan tadi pada ilustrasi, maka planet bumi kita akan menjadi membara seperti tadi.
Kalau dilihat dari jauh seperti membara. Kenapa? Karena isinya yang merupakan api itu kemudian dimuntahkan oleh permukaannya. Disebutlah dengan wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan pada saat itu bumi mengeluarkan asqal isinya. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, ketika ayat ini turun 1400 tahun yang lalu, ilmu vulkanologi belum begitu semaju sekarang. Ilmu tentang gunung berapi, ilmu tentang gempa bumi belum semaju sekarang. Pasti belum ditemukan ilmu misalnya seperti seismologi, seismograf untuk mengukur guncangan-guncangan. Tapi Al-Quran sudah berbicara bahwa bumi mengeluarkan isinya. Dan ini sejalan dengan ilmu pengetahuan sekarang. Jadi Al-Quran tidak berisi tentang mitos-mitos. Coba kalau Al-Quran isinya mitos-mitos, boleh jadi dikatakan, dan pada saat itu naga raksasa akan muncul, akan menelan bumi ke dalam perutnya. Kan begitu kalau mitos-mitos. Seperti dulu misalnya ketika ilmu pengetahuan belum maju, ya ketika ilmu pengetahuan belum maju, maka kemudian, ini hostnya kemana ya? Jadi ketika ilmu pengetahuan belum maju, maka kemudian orang berpikir kalau gerhana itu adalah ada naga raksasa di alam semesta. Jadi ada naga raksasa di semesta ini yang kemudian menelan matahari kalau gerhana matahari dan bulan kalau gerhana bulan. Ikutan pendapat itu mitos-mitos. Tapi setelah kemudian ilmu pengetahuan berkembang, sains berkembang, dibuktikan bahwa tidak ada yang namanya naga raksasa yang menelan bulan atau matahari itu. Yang ada adalah proses perputaran bumi dan bulan pada wilayahnya masing-masing, dan pada suatu titik tertentu terjadi garis lurus antara bumi, bulan, matahari, namanya gerhana bulan. Garis lurus antara bulan, bumi, dan matahari namanya gerhana matahari. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi terjadilah gerhana. Jadi gerhana tidak ada kaitannya dengan cerita-cerita tempo dulu. Tapi Al-Quran sudah berbicara, sudah sangat saintifik. Sudah sesuai dengan perjalanan ilmu pengetahuan manusia. Seperti juga dalam ayat ini. Tidak ada dalam Al-Quran kita temukan mitos-mitos bahwa misalnya kalau orang panas badannya itu karena tersentuh oleh makhluk-makhluk halus yang menjadi penjaga pohon-pohon besar. Tidak ada seperti itu. Semua dalam Al-Quran berbicara tentang makanan. Maka kemudian makanlah dengan makanan yang bersih. Kan Al-Quran sudah mengisyaratkan. Ya, makanlah dengan halalan thayyibah, makan yang bersih. Karena Allah sudah mengisyaratkan bahwa penyakit itu sebetulnya dari makanan. Tidak ada hubungannya dengan penjaga pohon-pohon itu. Tidak ada hubungannya dengan penjaga kuburan-kuburan tua. Tidak ada hubungannya dengan sungai-sungai yang dikeramatkan. Jadi semuanya itu terkait dengan makanan kalau kita sakit. Jadi kalau orang demam, orang ini makanan berkaitan dengan lingkungan kehidupan kita. Ya. Oleh sebab itulah Al-Quran menganjurkan dari awal kita disuruh selalu bersuci. Sebelum berwudu suruh cuci tangan dulu. Ya. Kan itu sebelum kita dianjurkan berkumur-kumur misalnya. Kenapa? Karena virus-virus nanti masuk kepada kita kan melalui itu semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kalau kita lihat wudu kita saja misalnya, walaupun wudu itu punya mana-mana batiniah, tetapi lahirnya itu sudah mempunyai simbol-simbol kesehatan juga. Seperti tangan dibersihkan. Kan memang penyakit itu masuk melalui tangan. Karena setelah tangan kita pada satu hari atau 6 jam lah dari rumah sampai ke kantor, kita kan tidak tahu tangan kita tadinya dipegangkan kemana. Pegang tiang MRT misalnya, pegang tiang listrik misalnya, pegang tiang yang sudah banyak dipegang orang lain, sehingga di sana mungkin ada bekas-bekas tangannya orang yang mungkin flu, kena virus dan sebagainya. Nah, agama menganjurkan kita setelah itu mau salat suruh cuci tangan lagi. Kan ini sebetulnya sesuatu yang sangat sejalan dengan ilmu pengetahuan. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang kita saksikan dalam COVID-19 kemarin, kita benar-benar dianjurkan untuk menjaga kesehatan persis seperti yang diajarkan Islam kepada kita. Jadi wa akhrajatil ardu asqalaha. Pada saat itu isinya bumi dikeluarkan. Dan pada saat itu apakah manusia sudah tidak masih ada ini? Manusia pada saat itu masih hidup. Al-insan masih hidup.
Maka waqalal insanu malaha. Manusia tiba-tiba jadi panik. Lalu kemudian terbelalak matanya seraya bertanya dengan penuh heran. Waqalal insan, manusia pun bertanya, malaha, ada apa yang terjadi? Waqalal insanu malaha. Seperti tadi kita lihat pada contoh video Turki tadinya. Ketika mereka ingin pergi menolong korban-korban, itu kan tadi sudah selesai gempa bumi pertama yang kita saksikan tadi. Ketika mereka pergi menolong korban gempa bumi pertama, tiba-tiba kan pada pagi-pagi muncul lagi gempa bumi kedua yang besarnya cuma selisih sedikit saja. Lalu kemudian gedung-gedung yang tadi sudah mulai agak rapuh mulai berjatuhan juga, berobohan juga. Nah, jadi artinya, dan kita lihat pada saat itu kita lihat yang ada hanya debu di mana-mana dan orang lari lintang pukang untuk menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Mereka lari untuk mencari tempat perlindungan dan mereka tidak berpikir lagi tentang siapa yang ada di dalam gedung, tentang orang tuanya, tentang anaknya. Pokoknya mereka semuanya lari menyelamatkan dirinya. Padahal itu belum kiamat yang sesungguhnya. Maka kalau kiamat yang sesungguhnya nanti akan datang, waqalal insanu malaha. Maka berkatalah manusia, malaha, apa gerakan yang terjadi? Ya. Di sini kita artikan ada apa? Lahat dengan bumi. Ini ada apa dengan bumi? Lahat dengan bumi. Ada apa yang terjadi dengan bumi? Karena haknya ini kembali ke bumi. Ya. Ini Bapak sekalian, haknya ini haknya, ya. Ini haknya di sini kembali ke sini. Ya. Ya. Berkatalah manusia, ada apa yang terjadi dengan bumi? Ya. Kok tiba-tiba isi bumi pada keluar berhamburan? Tentu kan tidak bersamaan semuanya, sedikit demi sedikit, semakin lama semakin besar, sehingga manusia tidak langsung meninggal dunia sebelum itu, tapi dia masih ada yang sadar, masih melihat. Waqalal insanu malah, tentu banyak juga sudah meninggal dunia, tapi yang masih hidup berkata, malaha, ada apa yang terjadi dengan bumi? Maka pada saat itu bumi mengabarkan dirinya. Jadi bumi itu aslinya indah, kemudian dilapisi dengan lapisan-lapisan oksigen sampai ke permukaannya di luar sana supaya kita bisa hidup. Tapi kemudian yauma idzin, pada hari itu, pada saat itu, tuhaddisu akhbaraha, yaitu yauma idzin tuhaddisu, jadi sini bumi, ya kan tadi perempuan ya. Jadi bumi itu tuhaddisu, menceritakan, ya, menghadiskan, membicarakan, mengabarkan tentang akhbaraha, tentang apa yang terjadi pada dirinya. Jadi menceritakan beritanya, kabarnya. Akhbar ini adalah berita. Pada saat itu bumi menyampaikan beritanya bahwa dia sudah akan berakhir. Jadi yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Mirip dengan kita manusia kalau akan meninggal dunia, kalau tidak dalam keadaan kecelakaan di jalan, kalau misalnya di rumahnya, maka biasanya tidak langsung meninggal, tapi sempat memberikan dulu nasihat kepada keluarganya. Ya, jadi sempat memberikan nasihat kepada keluarganya, wah sebentar lagi ayah, bunda sepertinya sudah akan pergi selamanya. Bunda, ayah berharap, berpesan, berwasiat kepada kalian, baik-baiklah di antara kalian. Jadilah orang-orang yang selalu menghamba kepada Khaliknya, jangan pernah ketinggalan ibadahnya. Seperti mana Nabi Yakub ketika akan meninggal dunia, dipanggillah, dikumpulkanlah anak-anaknya, seraya berkata, ya bunayya, ma ta'budu min ba'di, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, apa yang kalian sembah sepeninggal ayah nanti meninggal? Katakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila, dan seterusnya. Jadi itu adalah pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya, dan itu nanti akan terjadi. Ternyata bumi juga seperti itu. Jadi pada saat bumi berguncang tak berhenti dan mengeluarkan semua yang tadi isinya, akhrajatil ardu athqalaha, maka sebetulnya itu adalah berita sebetulnya. Itu adalah caranya bumi menyampaikan beritanya. Itu caranya bumi melaporkan reportasenya, beritanya, bahwa dirinya sudah akan sampai masanya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada saat itu bumi telah menceritakan tentang dirinya, berita tentang dirinya bahwa dirinya sudah sangat tua. Karena sudah sangat tua, kemudian tenaganya sudah lemah. Dan sekarang permukaannya tidak cukup kuat lagi menahan dorongan yang berasal dari dalam perutnya, dari dalam bumi.
lalu kemudian semuanya keluar, lalu kemudian terjadilah api di mana-mana, terjadilah letusan gunung di mana-mana. Menurut para ilmuwan, para saintifik dalam bidang pergunung berapian, bahwa gunung berapi itu kalau sedikit-sedikit keluar itu adalah tidak kuat nanti tekanannya kalau dia meletus. Kenapa? Karena energinya tidak tertampung, tidak tersave. Sedangkan kalau dia tidak keluar sedikit-sedikit, berarti energi yang keluar sedikit-sedikit itu tertampung di dalam perut gunung tersebut. Sehingga suatu saat tiba-tiba meletus, itu letusannya besar sekali. Nah, di muka bumi ini jemaah sekalian berbahagia, banyak sekali gunung-gunung. Dan di bawah permukaan bumi kita katakan tadi adalah api, bara. Lalu kemudian hanya jarang yang keluar. Nah, artinya mereka tetap akan keluar. Karena kita tahu bersama kan yang namanya bara itu, yang namanya gas itu kan selalu ingin keluar sebetulnya. Seperti misalnya ban mobil kita. Ban mobil kita atau tayar mobil kita itu kan di dalamnya ada udara. Ya, baik udara dalam pengertian biasa ataupun nitrogen. Ada udara di dalamnya. Nah, jemaah sekalian, pada saat ban atau tayar mobil kita itu kena paku atau misalnya robek, maka kemudian keluar suara yang sangat besar. Lalu kemudian tiba-tiba jadi kempes. Nah, apa sebabnya? Karena permukaannya sudah tidak sanggup menahan lagi tekanan udara di dalamnya. Jadi walaupun tadinya pada saat ban kita atau tayar kita itu normal-normal aja, sepertinya tidak ada masalah, tapi sebetulnya ada tekanan dari dalam, namanya tekanan udara. Makanya ban itu kemudian dia mengembung, ya, mengembung. Semakin banyak udaranya, semakin keras. Karena sebetulnya udara yang kita pompakan, yang kita injeksikan masuk ke dalam ban atau tayar itu, sebetulnya dia ingin keluar. Dia ingin keluar, apalagi kalau gas nitrogen yang dimasukkan itu dia ingin keluar karena dia lebih ringan. Nah, tetapi karena permukaan ban atau tayar itu kuat, ada bahkan benang besinya, maka kemudian dia tidak keluar. Tapi suatu saat permukaannya benang besi itu sobek atau robek karena kena benda tajam misalnya atau ke benda sesuatu, maka kemudian dia tiba-tiba meletus dan tiba-tiba kempes. Letusannya itu dari mana? Suara dari dalam. Nah, begitulah juga bumi kita ini. Bumi kita ini seperti ban, seperti tayar tadinya. Yang di dalamnya ada ada bara yang sangat panas. Dan bara itu melepaskan melepaskan gas-gas. Dan gas-gas seperti mana kita ketahui sifatnya selalu ingin keluar, ingin menjauh dari bumi. Ingin menjauh dari perut bumi. Jadi gas-gas ini selalu ingin menjauh dari perut bumi, ingin ke atas. Nah, hidrogen dan oksigen misalnya yang telah terpisah dari airnya tadi, maka kemudian dia akan naik ke atas. Nah, begitulah juga perut bumi kita ini. Ketika nanti permukaan bumi kita sudah tidak cukup kuat menahan itu, lalu kemudian terjadilah ledakan besar, ledakan raksasa yang menyebabkan tadi berguncang seguncang-guncangnya, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Lalu manusia menjadi heran, wa qala al-insanu ma laha. Ternyata yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu ternyata bumi telah mengabarkan beritanya, menceritakan isi perutnya bahwa dia sudah sangat tua dan dia akan menyelesaikan tugasnya sebagai salah satu makhluk Tuhan yang memfasilitasi manusia selama ini. Bi anna rabbaka auhala. Jadi bumi juga menerima wahyu ini. Bi anna rabbaka disebabkan karena Tuhanmu itu auha, telah berwahyu kepadanya. Jadi, laha ini haknya kembali kepada bumi tadi sini, ya, yang berbicara. Jadi taknya ini adalah bumi. Ya. Tuhaditsu akhbara, bumi itu telah mengabarkan isinya, beritanya. Nah, kenapa? Karena bi anna rabbaka auha laha. Jadi Allah telah berkata sesuatu kepadanya. Pada saat tadinya alam semesta belum ada, dimulai dengan wahyu. Wahyu itu berkata kun fayakun. Ya. Jadi Allah berkata auha kun. Ya. Jadi fayakun, maka jadilah, secara berproses. Yakun itu mudhari. Nah, pada saat nantinya alam semesta akan selesai, Allah berwahyu juga ini, bi anna rabbaka auhala. Jadi tidak ada yang berjalan sesuai dengan maunya saya. Selalu ada
unsur ketuhanan di sana. Bi anna rabbaka auhala. Walaupun yang bisa dipelajari ilmuwan atau saintifik adalah ilmu hukum alam saja. Tetapi di balik hukum alam itu, beyond daripada hukum alam, ternyata di sana ada Khaliknya tetap bersamanya. Robnya tetap bersamanya. Jadi Rob itu dengan melihat ini, jemaah sekalian, bukan saja mengandung makna pencipta yang biasa kita sampaikan, mengandung makna memelihara dan mendidik, tapi juga pada akhirnya mengandung makna juga membinasakan, menghancurkan alam semesta ini, dalam pengertian meniadakan. Ya, kata-kata hancur itu bagi kita negatif, tapi meniadakan, dari tidak ada menjadi ada, lalu menjadi tidak ada lagi. Dari tidak ada menjadi ada, wahyu, kun. Dari ada menjadi tidak ada lagi, wahyu lagi. Bi anna rabbaka auhalaha. Apakah bumi nantinya ini adalah hancur hanya bumi dan keluarga matahari saja, atau seluruh alam semesta? Wallahu alam, kita juga tidak bisa pastikan. Yang pasti adalah bahwa menurut para ilmuwan, bahwa sekarang ini ada galaksi-galaksi, ada keluarga-keluarga seperti keluarga matahari yang runtuh setiap saat. Jadi ternyata di alam semesta ini planet-planet itu atau galaksi-galaksi itu lahir dan mati, lahir dan mati, lahir dan mati. Sehingga para ilmuwan mengatakan bahwa bukan hanya universe, tetapi juga bahkan multiverse. Nah, jadi artinya kenapa dia multi? Berarti kan ada yang selalu muncul. Ada yang mati, ada yang muncul. Jadi ya setiap namanya galaksi punya umurnya. Punya kemampuan energinya tadi bertahan. Setelah dia lahir, butuh waktu sekian miliar tahun, lalu kemudian runtuh lagi, hancur lagi. Nah, planet yang bumi ada di dalamnya, kita sebut dengan Bima Sakti atau Milky Way ini, nanti pada akhirnya juga seperti itu. Dia akan punya usianya, masanya, lalu kemudian tadinya dia tidak ada menjadi ada, kun fayakun, lalu kemudian pada akhirnya nanti Allah berwahyu kepadanya agar kembali ke ketiadaan lagi. Proses kembalinya ke ketiadaan satu galaksi terkadang dibahasakan dengan kata-kata black hole. Kembali kepada lubang hitam. Kita artikan saja lubang ketiadaan lagi. Dari tidak ada, kelihatannya ada, lalu kembali lagi kepada aslinya, memang tidak ada. Karena yang ada asli, yang ada sejati, yang ada original hanya satu, yaitu Allah Rabbul Alamin. Maka dialah yang mengatur dan menentukan segala-galanya. Jadi bi'anna rabbaka auhalaha. Disebabkan karena Tuhanmu telah berwahyu pada saat itu kepada bumi, agar bumi menyelesaikan tugasnya. Nah, setelah bumi selesai, maka alam semesta selesai dalam pengertian entah galaksi Bima Sakti kita atau seluruhnya, wallahu alam. Tapi intinya begitu selesai bumi kita, maka kita-kita yang tadinya berada di alam barzah, lalu kemudian dibangkitkan. Lalu keluarlah kita dari kuburan-kuburan kita masing-masing. Keluarlah kita dari barzah kita masing-masing dengan wajah yang bermacam-macam, dengan postur yang bermacam-macam. Kalau di dalam alam barzah tadinya kita hanya menyaksikan amal perbuatan kita dalam bentuk wujud-wujud eksternal yang datang menakutkan kita kalau dia dosa, dan datang menghibur kita kalau dia adalah pahala, dia datang mencahayai kita kalau dia adalah terang, dan datang menggelapi kita kalau dia adalah keburukan. Maka begitu alam semesta hancur, maka alam barzah juga sudah berhenti selesai, lalu kemudian kita akan bangkit di padang mahsyar dengan wajah yang bermacam-macam. Semua orang keluar daripada bumi, maksudnya dari barzahnya, dari kuburan, alam kuburnya. Seperti mana serangga yang kita lihat hari ini keluar dari lubang-lubang perut bumi. Yauma izin, pada saat itu. Yauma izin, pada saat itu. Yasdurun nasu, jadi pada saat itu. Yauma izin, pada saat itu. Yasdurun nasu, manusia semuanya keluar. Yauma izin yasdurun nasu. Keluar dari mana? Keluar dari alam barzahnya. Keluar dari alam kuburannya. Ashtatan, dalam keadaan bermacam-macam. Kalau di bawah sini diartikan berkelompok-kelompok. Bisa digabungkan keduanya. Kelompok berdasarkan macamnya. Kelompok yang seperti kuda keluar. Kelompok yang seperti babi keluar. Kelompok yang seperti monyet keluar. Kelompok yang seperti badak keluar. Kelompok seperti harimau keluar. Jadi
pada saat itu muncul bermacam-macam dan datangnya menghadapnya kepada Allah berkelompok-kelompok. Dari mana kita tahu berkelompok-kelompok? Di dalam surat Al-Isra yang mengatakan pada saat itu orang dipanggil berdasarkan pemimpinnya, imamnya. Unasun disebut unasun. Unasun itu adalah kelompok. Ya. Jadi unasun itu kelompok-kelompok. Yaumana da'u kullu unasin. Pada saat itu kami panggil setiap kelompok manusia bi imamihim, berdasarkan imamnya masing-masing. Yaumana da'u kullu unasin bi imamihim. Pada saat itu setiap orang kami panggil berdasarkan imamnya masing-masing. Ya. Berdasarkan pemimpinnya masing-masing. Jadi yang babi ada pemimpinnya juga. Yang penampilannya kayak monyet ada pemimpinnya juga. Kayak anjing ada pemimpinnya juga. Yang kayak manusia sempurna ada pemimpinnya juga. Makanya kan dikatakan di ayat di surat sebelumnya, waktu kita baca surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aslinya manusia, sejatinya manusia adalah makhluk yang sempurna, paling indah, paling bagus, lebih daripada malaikat-malaikat. Tetapi nanti terbagi dua, ada yang lari ke bawah, ada yang lari ke atas. Ya, kan tadi kata-kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu konsepnya, potensinya, potensialitasnya. Tetapi nanti yang menggunakan potensi itu ada dua macam, ada fujuraha, ada taqwaha. Yang fujuraha itu summaradadnahu asfala safilin, ada yang paling rendah. Kemudian yang takwa ada illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun, dan inilah yang disebut kemarin dalam surat Al-Baqarah dengan ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Mereka adalah sesempurna-sempurna, jadi bermacam-macam ini. Jadi pada saat kita bangkit bermacam-macam itu range-nya mulai daripada model seperti semut, serangga tadi sampai kepada manusia sempurna. Jadi range-nya seperti itu. Nah, Bapak sekalian, di manakah nanti posisi kita di akhirat? Kita lah yang menentukan sekarang. Kita kasih underline, garis bawah. Kita lah, masing-masing kita lah. Saya, akulah yang menentukan sekarang. Bukan siapa-siapa. Kita lah yang menentukan kita bangkit sebagai apa pada saat itu. Karena dikatakan, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Pada saat itu orang bangkit dengan ashtat, bermacam-macam. Bermacam-macam rupa dan bentuk. Bermacam-macam posturnya. Untuk apa? Liyurau, untuk diperlihatkan pada dirinya a'malahum, amal perbuatannya. Jadi a'malahum ini lah yang membentuk rupa tadi di sini. Ya. Jadi astatan ini diambil dari sini. Ya. Jadi astatan macam-macam ini, rupa-rupa ini, colorfulnya di sini dari sini. Ke berbagai rupanya di sini tergantung dari amal perbuatan kita. Jadi yang menentukan amal perbuatan. Jadi pada saat kiamat sudah selesai, waktu di alam barzah, amal perbuatan kita itu hanya menjadi wujud-wujud luar. Wujud khariji yang datang menakutkan kita, atau yang datang menggembirakan kita kalau di amal baik. Tapi pada saat kita sudah bangkit di padang mahsyar, maka amal-amal perbuatan ini berubah menjadi wujud-wujud jasmania kita. Menjadi wujud-wujud postur tubuh kita. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Maka Bapak Ibu sekalian sebagai kita mau lahir nanti di sana sebagai apa? Kita lah yang menentukan. Masing-masing kita yang menentukan sekarang. Relevan dengan kata-kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kata-kata kaum di situ bisa diartikan di sini ashtatan. Jadi kaum itu yang berlaku nanti juga di pada mahsyar. Jadi kaum harimau, kaum babi misalnya, kaum ular, semuanya ada ashtatan. Yang menentukan pada saat itu adalah kita semuanya. Ya. Jadi pada saat itu kita lah yang menentukan kita mau jadi seperti apa. Bahkan ada juga dikatakan ulaika kal an'am, seperti hewan ternak. Hewan ternak itu seperti babi juga hewan ternak. Kemudian apalagi kambing, sapi, domba, onta itu adalah hewan ternak semuanya. Nah, juga sebagai ada seperti hewan ternak. Bahkan ada yang lebih buruk lagi. Balhum adal, bakal lebih buruk lagi. Jadi ada yang lebih buruk daripada hewan ternak. Jadi pada saat itu benar-benar kita muncul berdasarkan amal perbuatan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kita camkan. Berdasarkan amal perbuatan kita, maka ayat 7 dan 8 adalah perbuatan dua macam. Perbuatan baik dan perbuatan buruk. Sekecil apapun perbuatan baik, kelihatan pada ashtatan, pada rupa kita. Sekecil apapun perbuatan buruk juga kelihatan di sini, ashtatan, rupa-rupa kita.
Jadi semuanya akan berada pada tubuh kita pada saat itu. Oleh sebab itulah sekaranglah Allah memberikan kepada kita luar biasa. Satu, Allah memberikan kepada kita ucapan istighfar. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih, itu kan ucapan dari Allah. Untuk apa? Supaya semua perbuatan-perbuatan buruk kita itu runtuh. Ibarat kita mandi, maka kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita itu kemudian gugur, keluar, disabunin. Jadi kita artikan bahwa istighfar itu adalah ibarat sabun untuk membersihkan jiwa kita. Satu, kalau masih ada yang tersisa, Allah berikan kepada kita bulan suci Ramadan. Kita dimasukkan di dalam suci Ramadan ini, ibaratnya kita dimasukkan ke dalam mesin cuci, ya, ke dalam mesin cuci. Ya, jadi di dalam mesin cuci itu kita kemudian diputar tuh, ya, diputar di dalam sana. Kayak kita sekarang ini berputar-putar perut kita karena lapar haus, tapi tetap kita tidak akan makan. Kenapa? Karena kita berharap supaya dosa-dosa kita diampuni. Hadis yang berkenaan dengan yang berkenaan dengan puasa ini dikatakan, atau Ramadan ini, man shoma Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan, dasarnya karena iman, bukan karena ikut-ikutan. Wahtisaba, semata-mata karena takut pada hisab nanti di sini. Takut pada yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura amalah. Ihtisab itu dari kata hisab, takut pada hisabnya nantinya. Jadi imanan wahtisaba. Man shoma Ramadana imanan wahtisaba. Siapa yang berpuasa Ramadan, motifnya semata-mata karena iman, panggilan hatinya kepada Allah, kerinduannya untuk berjumpa dengan Tuhannya. Wahtisaba, dan takut pada yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura amalahum. Maka kata Nabi di dalam hadis itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Maka pada saat itu diampunilah dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama, yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan yang terkemudian. Kan berarti bahwa Ramadan itu seperti mesin cuci tadinya. Kita masukkan kain dalam mesin cuci, diputar-putar, campur dengan sabun di sana, habis itu keluar langsung bersih dan harum. Nah, Ramadan seperti ini juga. Kita keluar dari bulan Ramadan, kita keluar dari Ramadan dalam keadaan bersih dan harum. Seperti apa? Seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Bapak Ibu sekalian, kita semuanya pasti sudah biasa menggendong bayi. Selain kita punya bayi sendiri, kita juga biasa menggendong bayi keluarga kita, sahabat kita, teman kita. Kalau kita menggendong bayi, apa yang kita rasakan? Ada bau khasnya. Bau khas, bukan bau dari rumah sakit, bau khas ketika masih keluar. Jadi kalau masa 1-2 hari bayi keluar daripada rahim ibunya itu, aromanya memang bagus sekali, indah sekali. Ada aroma khusus bayi, dan itu benar-benar bagus, alamiah. Ya. Nah, seperti itu juga nanti pada saat kita keluar dari bulan Ramadan. Jadi, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dalam keadaan keluar seperti apa? Seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya, yang disebut dengan Aidul Fitri. Aid dari kata ada, yaudu, kembali kepada fitrah. Walaupun ada yang mengartikannya kembali makan lagi. Kalau kembali makan lagi, ya malamnya sudah kembali makan lagi. Jadi Aidul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada fitri kita. Jadi harapannya pada saat nanti kita Idul Fitri, bukan hanya berpikir kepada kita untuk pergi ke lapangan, ramai-ramai, lalu kemudian dari situ kita langsung ke rumah sahabat teman kita, berdiri di depan pintu mereka untuk salam-salaman. Itu budaya, itu culture. Lalu apa yang kita inginkan dari sana? Yang kita inginkan dari sana adalah i'tikad, bahwa kita ini benar-benar suci, seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Seperti kata-kata dalam Al-Quran juga, surat Al-Alaq yang pernah kita bahas, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sejak sampai di situ kita kembali kepada fitrah. Kapan menjadi kotor lagi? Bal tu'thirunal hayata dunia wal akhiratu khairu wa abqa. Kita kembali lagi menjadi kotor apabila kita meletakkan lagi
Asar al-hayata dunia, asar-asar, jejak-jejak dunia dalam jiwa kita. Padahal Allah sudah mengatakan akhirat itu lebih kekal, lebih baik daripada dunia. Dan itulah inti daripada kitab suci. Semuanya ada di dalam suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Qad aflaha man tadzakka wa dzakara asma rabbi fasalla bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairul awqa. Maka kemudian semuanya itu adalah sama pada semua agama-agama. Tujuannya adalah kembali kepada fitrah kita. Saudara-saudara kita di Nasrani yang menurut kita sudah banyak ada penyimpangan, juga percaya bahwa sebetulnya Nabi Isa atau Yesus versi mereka itu mengorbankan dirinya dalam rangka menebus dosa-dosa mereka. Kan artinya sama. Mereka harus kembali kepada fitrah, harus ada penebusan dosa. Kalau kita penebus dosa kita bukan Nabi kita, tetapi diri kita sendiri melalui ibadah-ibadah kita. Jadi pada saat kita beribadah, kita berpuasa ini kan dalam tanda petik menyiksa diri, karena tidak makan, tidak minum. Apa yang kita inginkan dari sini adalah kita mengorbankan diri kita supaya kita bisa menebus dosa-dosa kita yang telah lalu. Sehingga begitu kita keluar, seperti mana bayi yang lahir dari perut ibunya, yuladu alal fitrah. Dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ini adalah ilustrasi bahwa nanti kita bangkit ibarat seperti kartun ini. Ya, di belakangnya ini ada beban, ada beban. Ya, isinya bisa dua, isinya bisa sampah, isinya juga bisa makanan yang bagus, yang lezat. Semua manusia, Pak Bu sekalian, selama dia normal, ingat, selama dia normal, kalau dia bepergian berjalan, ini kan safar namanya Pak ya. Safar ini pasti jarak jauh di safarinya. Kenapa pakai tongkat? Maka tidak mungkin di belakangnya dibawa sampah. Bahkan dia menghindari membawa bekal yang cepat rusak, yang cepat basi. Dia akan membawa bekal yang baik. Tetapi di akhirat banyak orang yang menentang sifat fitrahnya, yaitu bangkit di hadapan Allah dengan membawa beban yang buruk, membawa sampah di belakang sini. Dosa-dosa itu ibarat sampah. Dia bangkit dengan membawa beban-beban yang buruk di sini. Isi rangselnya, isi tasnya adalah justru dosa-dosa. Allah mengatakan sekecil apapun dosa kita akan kita masukkan ke dalam ransel kita. Jadi kita nanti tergantung bangkit di sana mau di punggungnya apa. Mau isinya ini cahaya, pahala, makanan yang lezat, atau di dalamnya sini adalah bangkai. Bagaimana bisa ada bangkai di sini masuk? Ya, kalau Bapak Ibu menggibah orang, ada orang di sini digibah, kita menggibah, maka kotorannya ini, dosanya masuk ke sini. Kita tajasus orang, maka orang kita tajasus, cari-cari kekurangannya, maka dosanya kita ambil, masuk ke sini. Makanya Al-Quran mengatakan di dalam surat Al-Hujurat bahwa jangan pernah bergibah, jangan bertajasus. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah ada di antara kalian manusia yang suka memakan daging bangkai saudaranya sudah meninggal dunia? Jadi daging bangkai manusia, bukan bangkai ikan. Tetapi ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Allah sendiri menjawabnya, dan ini juga jawaban kita. Pakarih tumuhu, pasti kita tidak suka, pasti jijik. Tetapi faktanya banyak orang yang kerjanya setiap hari menggunjing, menggibah, dia lupa bahwa itu adalah memasukkan kotoran bangkai manusia di dalam rangselnya. Sementara kita ini bepergian. Dari mana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya adalah musafir yang berjalan seperti ini. Kalau Nabi Ibrahim ditanya, kamu mau kemana? Fa'aina tazhabun? Maka Nabi Ibrahim menjawab, inni dzahibun ila rabbi. Saya pergi kepada Tuhanku. Atau di tempat lain dia menjawab, inni muhajirun ila rabbi. Saya hijrah kepada Tuhanku. Kalau kita Bapak sekalian sebagai, ya mudah-mudahan jawaban itu juga sama. Karena tidak sedikit orang yang menjawab, perginya bukan kepada Tuhannya, tetapi kepada popularitasnya, kepada hedonismenya, kepada harta bendanya, dan sebagainya. Itulah sebabnya banyak orang yang takut berpisah dengan harta bendanya,
Kenapa? Karena dijadikan sebagai tujuan hidupnya. Kita sudah bahas juga di dalam sebelumnya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyasiruhu lil usra. Jadi siapa yang bakhil dan merasa dirinya sudah cukup, artinya tidak perlu belajar lagi mengobati jiwanya, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju kepada kesusahan, kesulitan. Sebaliknya, wa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiru lil yusra. Siapa yang rajin memberi, berbagi, lalu kemudian lalu kemudian membenarkan asmaul husna dan bertakwa, maka kemudian dimudahkan jalannya menuju kepada yang mudah juga. Jadi seperti itulah Mas kalian. Famay ya'mal mithqala dzarratin. Siapa yang mengamalkan ini? Ya'mal itu beramal. Jadi siapa yang beramal walaupun hanya misqal, seberat apa? Zarah, atom. Kalau dulu waktu belum ditemukan teori atom, ini diartikan dengan debu. Ya. Tulisannya zarah, tapi dulu diartikan debu versi bahasa Melayunya. Sekarang kita lihat sudah mulai atom, ya, tapi di bawah masih zarah. Atom itu juga bahasa Arabnya zarah juga. Jadi siapa yang melakukan amal perbuatan walaupun sebesar atom, ya, atom itu dianggap dulu paling kecil. Ingat istilah atom ini pertama kali digunakan oleh Demokritus, ya, seorang ilmuwan atau filosof pada zaman Yunani kuno, namanya Demokritus. Demokritus lah yang membahas kejadian alam semesta. Kalau sebelum-sebelumnya seperti Anaximandros, Anaximenes, Thales dan sebagainya berpikiran bahwa kehidupan ini berasal dari api, ada yang mengatakan dari tanah, ada yang berasal dari angin dan sebagainya. Tapi datang Demokritus mengatakan tidak, kehidupan itu berasal dari atom, yaitu sesuatu yang tidak terbagi lagi. Karena kalau semuanya dipotong-potong sampai tidak bisa dibagi lagi, nah itulah asal-usul segala-galanya. Namanya atom. Jadi asal-usul kehidupan itu dari atom. Atom. Tidak terbagi lagi. Nah, dulu atom itu dianggap yang paling kecil. Tetapi sekarang bukan atom yang paling kecil, tapi sub-sub atom. Seperti misalnya proton, neutron, elektron. Itu kan sub-sub atom namanya. Dia membentuk atom. Karena atom ada pusatnya, proton namanya. Ya. Proton itu punya lagi inti di dalamnya namanya neutron. Kemudian ada lagi yang tidak, yang netral. Kemudian ada lagi yang kulit-kulitnya berisi elektron-elektron. Jadi begitu. Nah, tapi apapun, sekecil apapun, ayat ini menjelaskan kepada kita, siapa yang berbuat khairan. Siapa yang berbuat khairan, kebaikan, walaupun hanya sebesar atom atau sebesar debu, yarah, dia akan melihatnya. Apakah dihukumkan? Belum tentu, tapi dia akan melihatnya. Yarahu itu artinya dia melihatnya. Diperlihatkan. Nanti ada yang bersyukur, untung dulu di dunia saya istighfar. Ternyata begitu kotornya dulu amal perbuatan saya. Jadi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun hanya sebesar zarah atau kebaikan, maka yarahu, pasti dia akan melihatnya. Ya. Pasti dia akan melihat amal perbuatannya itu. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, huknya ini kembali kepada ini man. Ya. Yang beramal. Ya, amalannya tentunya. Yang orang yang beramal dengan melihat amalannya. Jadi fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, pasti akan melihat amalnya. Jadi siapa yang beramal walaupun amalannya amaluhu sebesar zarah kebaikan, maka dia pasti akan melihatnya. Dia akan muncul pada tubuhnya. Maka tadi dikatakan ashtatan liura, bermacam-macam. Ya, jadi kalau misalnya kita beramal monyet, ya seperti monyet. Kita beramal babi seperti babi. Beramal manusia sempurna seperti manusia sempurna. Makanya supaya kita bangkit dengan postur yang paling sempurna, khairul bariyah ataukah ahsanut taqwim, maka kemudian Allah mengatakan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi kalau ingin berjaya di akhirat,
maka pada diri Rasul ada teladannya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi kalau kita menjadikan Rasulullah uswatun hasanah, maka kita akan bangkit seperti mana kesempurnaan Rasul nanti di akhirat. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, Nabi akan menunggu kita di sebuah telaga namanya Telaga Haud, bersama dengan insan-insan suci lainnya dari keturunannya di sana, dari keluarganya. Nah, jadi kita akan ditunggu di sana. Jadi maka kita harus menjadikan Rasul. Apa itu Rasul? Rasul itu kata kuncinya Pak, maksum, terpelihara dari dosa. Karena terpelihara dari dosa, tidak ada kotoran pada dirinya. Ya. Ingat kata-kata innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa. Jadi tidak ada rijes walaupun sebesar zarah. Jadi sudah dihilangkan di situ, dikatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijs. Tidak ada kotoran lagi. Jadi tubuhnya nanti bangkit di sana dalam keadaan sangat-sangat sempurna. Ahsanu taqwim, ataukah khairul bariyah, atau terkait dengan khairul anam, ataukah khairul wujud pada saat itu. Sayyidul wujud. Jadi kita seharusnya juga bergerak ke sana. Jadi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Pasti akan kita perlihatkan. Maka rujukan kita, referensi utama kita adalah Rasulullah. Karena dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Sebaliknya juga. Ya, ini juga adalah ilustrasi. Cuma sekitar bahagia kita lihat ini ada makanan dipegangnya, menunjukkan bahwa sangat menentukan makanan kita. Baik makanan dalam pengertian fisik ataupun makanan dalam pengertian ilmu. Ya, kalau kita percaya bahwa ilmu agama ilmu yang paling tinggi, Al-Quran paling tinggi, maka sumbernya adalah dari sumber yang terpercaya, dari pintu yang benar, baru kita bisa mendapatkan makanan yang baik. Jadi kalau tidak, ya kita akan makan makanan yang kotor. Ingat jemaah sekalian, kalau Bapak Ibu menyaksikan atau melihat babi, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Makanannya kotor, semuanya dimakan. Ya, tidak ada yang tidak dimakannya. Bahkan mohon maaf, kotorannya pun dimakannya. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan perbuatan ini ya'mal syar, keburukan, ya, kita kasih warna merah ini syar. Siapa yang melakukan perbuatan buruk mithqala dzarratin yara, dia juga akan melihatnya. Apa itu namanya syar? Perbuatan yang paling tidak masuk akal. Dari mana kita tahu? Karena di surat Al-Anfal Allah berfirman, inna syarra dawab. Kita lihat di sini sekalian. Kita lihat di dalam surat Al-Anfal, ya, surat 8. Ayatnya 22. Bapak lihat di sini kata syar ini. Inna syarra dawab indallah. Sungguhnya syar, seburuk-buruk ad-dawab, hewan melata. Dawab itu dabbah, hewan melata. Indallah di sisi Allah adalah asum, orang yang tuli, maksudnya tidak mau lagi mendengar, tidak mau lagi mendengarkan. Sudah malas belajar. Al-bukmu, bisu, tidak mau lagi berbicara, tidak mau lagi berdiskusi. Siapakah mereka itu? Alladzina la yaqilun, yaitu orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya ini. Alladzina la yaqilun, ini yaqilun. Alladzina la yaqilun. Ya, ini perhatikan ini syar, sama dengan di sini. Ya. Ini seperti sama. Ya. Cuma di sini pakai begini karena dia adalah di fathah, dia mansub namanya, dinasab. Dan nasabnya fathah. Jadi wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Seberat apapun dosa kita, walaupun hanya sebesar atom, pasti akan kelihatan pada tubuh kita. Yarah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini benar-benar berhasil. Kalau seandainya kita Lebaran besok, maka ini adalah pertemuan terakhir kita. Dan hebatnya lagi di pertemuan terakhir kita bicara juga tentang wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang sangat relevan dengan hadis Nabi berkenaan Ramadan tadi, bahwa wa man shama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya yang dulu dan akan datang akan diampuni oleh Allah SWT, sehingga dia tidak lagi tidak lagi muncul pada tubuhnya. Bisa saja dilihat tetapi tidak lagi melekat pada tubuhnya, tidak menjadi postur pada tubuhnya,
tidak membentuk tubuhnya. Inilah makna daripada bulan suci Ramadan kita. Karena ini adalah, siapa tahu kalau besok kita lebaran, maka Al-Fakir juga seperti Ustadz kita tadi, Ustadz Safi Ma'arif, Ustadz Safi Saleh tadi, juga mohon maaf dengan permintaan maaf yang sebesar-besarnya jika selama 1 bulan ini, karena terutama Al-Fakir ini dalam 1 hari 2 kali bersama Bapak Ibu sekalian, pasti mungkin ada pilihan kata yang kurang tepat, ada diksi namanya yang tidak begitu presisi, begitu tepat. Mungkin ada juga tekanan suara yang tidak pada tempatnya, sehingga mungkin terasa kurang enak. Al-Fakir, saya secara pribadi mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Dan kita senantiasa meminta kepada Allah SWT supaya semua amal ibadah kita di bulan Ramadan, termasuk tadarus dan tadabbur kita, diganti oleh Allah SWT dengan ganjaran yang sebaik-baiknya dalam bentuk cahaya, dan kita ditampilkan nanti di akhirat sebagai manusia yang paling sempurna, khairul bariyah ataupun ahsanut taqwim, karena Allah sendiri menjanjikan kepada kita bahwa Al-Quran itu di dalamnya adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Terima kasih banyak. Walafu minkum yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Ya, barakallahu fi ayat. Ma'azubatin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib. Lebih guys. Pembukaan dan penutup surah ni seolah-olah terkait melalui ayat Al-Faqih, kemudian bertemu pada titik Anfusi ketika ayat 2 mengatakan Allah keluarkan sehabis-habisnya isi bumi, maka kita pun Allah keluarkan sehabis-habisnya apa tersimpan dalam lubuk hati kita, dalam amalan-amalan kita tadi, sehingga terbongkarlah akhirnya kita punya perbuatan yang khairah atau yang syarah tadi. Beri pencerahan dan teguran bagi kita antara dua kaitan Al-Faqih dan Anfusi, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, Bapak sekalian. Jadi pertanyaan ikhwan kita tadi, Pak Nur dari Singapura, mengatakan kepada kita bahwasanya itu di dalam surat Fussilat itu ada ayat yang mengatakan di bagian akhir, ayat sekitar ayat 53. Mengatakan sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu mir rabbihim. Kami akan tunjukkan kepada manusia ayat-ayat kebesaran kami, di mana fil afaq, di seluruh semesta, dan di mana lagi wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri. Jadi pada saat kita menyaksikan alam semesta, yang kita saksikan sebetulnya adalah kekuasaan Allah. Dan ternyata di awal surat ini tadi, surat Al-Zalzalah, dikatakan iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu malaha yauma idzin tuhadits. Kenapa yauma idzin tuhadits akhbar? Ternyata jawabannya di sini. Rabbaka bi anna rabbaka atau rabbuka auha. Disebabkan karena Tuhanmu telah berwahyu. Jadi artinya apa? Benar-benar alam semesta itu adalah jejak Tuhan, karena begitu Tuhan mengatakan dia harus selesai. Jadi artinya apa? Selalu Tuhan bersamanya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena Tuhan rabbuka auhalaha. Jadi alam semesta benar-benar tanda kebesarannya. Maka dikatakan tadi sanurihim ayatuna fil afaqi. Sanurihim ayatina, ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan tunjukkan ayat-ayat kebesaran kami pada alam semesta, termasuk bumi tadi. Karena Tuhan berada di sana. Wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri. Ya, bahwa dalam diri kita itu ada kebesaran Allah. Yauma idzin yasduruna ashtatan liyurad. Kenapa mesti ashtatan? Tergantung cara kita memperlakukan Allah pada tubuh kita, pada jiwa kita. Jadi ashtatan di sini adalah gradasi cara kita memperlakukan Allah pada diri kita. Karena Allah itu adalah telah menyimpan dirinya pada diri kita ketika berkata alastu birabbikum, dan kita menjawab qalu bala syahidna. Dia ada di sana, dan dia juga pertegas di dalam surat Fussilat tadi. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka sendiri. Jadi ada Allah pada diri kita. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Supaya apa? Hatta yatabayyan, sampai jelas. Dan annahul haq, bahwa memang
Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran adalah kebenaran setelah menyaksikan itu. Nah, orang yang memperlakukan jiwanya dengan cara yang buruk, syar, maka dia muncul dengan rupa yang syar. Orang perlakukan jiwanya dengan khair, dia muncul dengan rupa yang khair. Inilah yang kita khawatirkan nanti di akhirat, sehingga kita selalu wafi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kenapa tidak perhatikan? Jangan sampai dalam diri kita juga menyimpan sifat-sifat hewani tadinya. Ada lagi Pak Ustaz yang berikutnya. Kalau tidak ada lagi, maka kita akhiri sampai di sini. Bapak sekalian, kalau misalnya lebaran kita hari Sabtu, berarti besok masih ada 2 kali pertemuan, yaitu surat Al-Adiyat dan surat Al-Qariyah. Jadi 2. Ada pertanyaan Ustaz? Wal-Adiyati dan Al-Qariyah. Tapi kalau hari Jumat besok kita sudah lebaran, berarti ini adalah terakhir. Kalau ada pertanyaan, berarti kita ke kita ke screen dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Mas Surya. Apakah dosa yang sudah kita mohonkan ampun tetap diperlihatkan dosanya? Nah, jemaah sekalian, yang ada adalah diperlihatkan dosanya, tapi balasannya tidak. Jadi apabila kita sudah minta ampun, kan tidak ada, untuk apa Tuhan memperlihatkan kepada kita? Supaya kita bersyukur. Jadi Allah memperlihatkan kepada kita supaya kita bersyukur, ya Allah, untung kamu menyuruh kami dan menerima istighfar kami. Coba kalau kita tidak diterima istighfarnya, taubatnya, maka binasalah kita, celakalah kita. Kita masuk dalam kategori yang paling celaka. Ya. Nah, maka pada saat itu diperlihatkan, tetapi tidak dibalas ya. Jadi balas itu artinya dikasih hukuman. Tidak. Kenapa? Karena sudah diputihkan, ya, sudah di write off, sudah diputihkan dulu di di dunia. Pada saat kita istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Nah itu, min jami'il ma'asi wa dzunub, dari berbagai macam maksiat dan dosa. Jadi itu tidak diperlihatkan, tetapi tidak dimunculkan lagi pada tubuh kita. Ulangi, tidak diperlihatkan. Inilah buku kita. Di buku kita ada catatannya, tetapi tidak muncul lagi pada tubuh kita. Kenapa? Karena kita masuk kategori sudah diampuni, sudah diputihkan, ya, terutama melalui Ramadan ini. Kemudian dari Pak Burhan, ketika berlakunya kegoncangan yang dahsyat, apakah yang berlaku kepada manusia yang benar-benar alim? Ya, pada saat itu seperti berlaku pada surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia menyambutnya dengan sukacita, bukan duka cita. Dia malah bersenang karena memang sudah rindu amat dengan Tuhannya. Jadi dia tidak dipermasalahkan bagi mereka. Ya. Tidak dipermasalahkan bagi mereka. Seperti mana misalnya tim SAR. Tim SAR itu adalah yang menyelamatkan orang. Tim SAR itu tidak pernah khawatir dengan terjadi kejadian-kejadian. Kenapa? Justru itu yang dicari. Itu adalah tugasnya dia. Tugasnya tim SAR itu kalau ada gempa bumi, ada kegoncangan, nah seperti itu. Yang takut di sana ya orang biasa seperti kita. Nah, begitu. Begitulah juga nanti pada saat terjadi kegoncangan, bagi mereka yang beramal soleh, beriman, dia akan menyambutnya dengan sukacita pada saat itu. Karena bagi mereka, jangankan kegoncangan seperti itu, dia sudah membaca dan menyaksikan kegoncangan yang lebih dahsyat yang terjadi pada salah satu junjungannya, yaitu Imam Hussein di Karbala. Dia sudah tidak. Itu jauh lebih dahsyat daripada yang terjadi pada saat Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Saya kira Pak sekalian sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, maaf lahir batin. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Amin ya Rabbi alamin. Assalamualaikum. Ustaz, terima kasih semua. Sama-sama. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz.
Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Pak Sama-sama, Aswandi. Pak Semoga Pak Aswandi. Aswandi sehat selalu. Terima kasih Ustaz. Maaf. Salam lebaran Ustaz. Ya, sama-sama Pak Buran. Salam lebaran Mohon juga. kemaafannya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya batin Ustaz. Sama-sama Maulid Batin juga Pak Kamal. Mohon maaf lahir dan batin Ustaz. Ya, Sama-sama Pak sama-sama, Nir, mohon maaf lahir Pak batin Nir. juga. Baru Bu Asdos, Bu Hos, saya duluan ya, Bapak Ibu sekalian bisa. Ya, bisa tinggal. Ya, sama-sama. Ya, baru tinggal-tinggal Udah lebaran. nanti Bu Di Mary Tasik keluar. udah lebaran ya. Saya duluan. Kan beduknya di Tasik duluan, jadi lebarannya duluan. Iya, saya sih maunya hari ini ikut tarekat Ikut pendia. Naksabandia tuh hari ini. Ya, di Tasik. Ketua kecamatan gimana dong? Ah, oh, gimana dong? Nanti diangetin. Ya, tapi yang pasti kan jadi kan ketupat. Ya, sampai nama deh. Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya, ya. Lebaran semua. Maaf lahir batin semua. Eh.